Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Yang pertama, alhamdulillah kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana di malam yang ke-11 hari ini kita sudah melaksanakan 10 hari di bulan Ramadan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga rangkaian ibadah di bulan Ramadan ini benar-benar merupakan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita berdoa semoga Ramadan di 1446 Hijriah ini kita mendapatkan yang disebut ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena rezeki terbesar yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah apabila kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya itu adalah di bulan Ramadan ini. Hadirin berbahagia, pada kesempatan hari ini mari kita coba mendengarkan apa yang disampaikan oleh Allah di dalam surat Al-Ma'arij. Ini buat renungan kita bahwa Allah menyampaikan kepada kita semua bahwa manusia itu memiliki sifat-sifat yang harus kita hindari. Dalam surat Al-Ma'arij Allah menyampaikan innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan memiliki sifat halu'a, keluh kesah. Jadi kalau manusia itu memang selalu berkeluh kesah. Nah, ini manusia ya, kita bicara. Bahkan di dalam surat Al-Fajr Allah juga menjelaskan bahwa manusia itu pada saat ketika dikurangi rezekinya, ketika dimuliakan dalam bentuk harta, mereka pun salah menyikapi itu semua. Ya, Allah menyampaikan di dalam surat Al-Fajr itu, "Fa'ammal insanu idza mabtalahu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi ahana. Wa amma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahana." Tadi rabbi akraman, yang kedua rabbi ahana. Jadi ada manusia ketika dimuliakan, diberikan kenikmatan, diberikan kelebihan hartanya, jabatannya, berbagai kelebihan di dalam urusan dunia, mereka berkata kepada Allah, "Wahai Allah, Kau telah memuliakanku." Jadi manusia itu selalu standar dalam kehidupannya itu ketika diberikan kelebihan, mereka merasa bahwa Allah telah memuliakan. Ini salah sebetulnya. Banyak orang itu seperti itu. Padahal kemuliaan, jabatan, harta, tahta dan segalanya dalam urusan dunia itu adalah titipan dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya sifat manusia itu di dalam surat Al-Ma'arij itu Allah menciptakan manusia itu halu'a, keluh kesah. Sampai dijelaskan ayat selanjutnya, idza masal syarru jazua, apabila diberikan kekurangan harta, diberikan kekurangan nikmat, diberikan ujian-ujian dari Allah, mereka keluh kesah dan gelisah. Bahkan di dalam surat Al-Fajr itu hadirin, wa amma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqahu, ketika Allah kurangi rezekinya, mereka berkata kepada Allah, "Ya Allah, Kau telah menghinaku." Katanya gitu. Jadi banyak manusia sekarang yang berontak sama Allah itu dikarenakan urusan dunia. Jadi kalau merasa penghasilan dalam sebulan 1,5 juta tidak cukup, resiko dalam seharinya, mereka berpikir bahwa itu Allah menghinanya. Sehingga apa yang terjadi ketika sudah menghina Allah itu kepadanya? Dia berontak sama Allah. Berontaknya sama Allah apa? Dia tidak akan pernah melakukan perintah-perintah. Banyak maksiat. Makanya Rasulullah dalam hadisnya begini hadirin, kadzal faqru ayyakuna kufran. Sungguh nyata ketika seseorang dalam keadaan miskin itu akan kembali kepada kekufuran. Banyak orang yang gagal karena kemiskinan, banyak orang yang gagal karena kemuliaan dalam bentuk dunia harta. Nah, ini yang harus kita sini. Jadi Allah itu menyampaikan dalam surat itu, manusia itu begitu. Ya.
Bahkan di dalam ayat selanjutnya dalam surat Al-Ma'arij itu, idza masau khairum manua wa idza masau khairum manua. Kalau diberikan kelebihan, gaya ya. Merasa dirinya paling muliakan. Tapi apa yang terjadi dalam ayat itu? Ketika sudah diberikan kelebihan itu, mereka lupa terhadap kelebihan itu. Dia tidak kembalikan hartanya dalam bentuk ibadah-ibadah kepada Allah SWT. Banyak orang kaya itu yang lupa terhadap ibadahnya ketika dititipkan harta. Makanya hartanya itu nanti kalau dalam cerita hadis Rasulullah, ketika seseorang diberikan kelebihan harta, lalu hartanya tidak digunakan di jalan Allah, tidak bentuk dalam ibadah-ibadah baik itu zakat, infak, sedekah, wakaf jariyah, sedekah jariyah, wakaf, hadiah, hibah dan seterusnya. Harta itu akan datang nanti di yaumil qiyamah itu dalam bentuk 2 kepala ular dalam hadis itu, dan dia akan mengejar orang-orang yang dia memiliki harta itu kan tidak digunakan di jalan Allah. Semuanya akan dipertanggungjawabkan, hadirin yang berbahagia. Tapi apa nih kalimat Allah selanjutnya? Ketika Allah gambarkan manusia itu keluh kesah, gelisah, dia selalu mengukur hidupnya dalam urusan dunia. Islam mengajarkan bahwa kita bahagia di dunia itu adalah pada saat diri kita mendapatkan sifat yang namanya sifat qanaah. Qanaah itu merasa cukup, ridho atas takdir yang Allah berikan hari ini. Jadi kalau kita dilahirkan dari sosok seorang ibu, ibunya adalah seorang petani, bapaknya adalah seorang petani, itulah takdir yang Allah berikan kepada kita. Jangan berhayal pingin dari rahimnya seorang ibu Iriana, rahimnya seorang pejabat dan seterusnya. Kita sudah ditakdirkan, inilah takdir yang harus kita terima dan harus kita ridho atas takdir yang Allah berikan. Maka kalimatnya yang harus dibangun dalam diri kita apa, hadirin? Bahagia. Bahagia akan hadir pada seorang hamba apabila dia ridho atas takdir yang Allah berikan kepadanya. Makanya hebat nih kalau orang-orang yang ridho. Ketika dia sudah ridho, apa yang dilakukan? Dia harus mengembalikan nikmat itu dalam bentuk ibadah-ibadah. Jadi kalau dapat diterima sama kita, kasih juga kepada orang lain. Terima, kasih, dikasihkan. Inilah kehidupan hadirin berbahagia. Justru keberhasilan seseorang itu ketika dia bisa menyikapi takdir yang Allah berikan hari ini. Sikapi dengan sikap terbaik. Sikap terbaiknya apa? Kita kembalikan bahwa nikmat walaupun diukur oleh kita sedikit, tapi sebetulnya nikmat itu besar dari Allah kepada kita. Kembalikanlah dalam bentuk ibadah-ibadah kita. Makanya kalimat yang terakhir dalam kesempatan ini, seseorang disebut berkah hidupnya, seseorang disebut mendapatkan keberkahan hidupnya. Apa sosok itu? Sosoknya adalah pribadi yang meningkat kualitas ibadah. Ketika diberikan hartanya, dia tambah ibadahnya, tambah kualitas ibadahnya. Itu yang disebut berkah. Kalau kita ditambah hartanya tapi kita jauh dari kemaksiatan, jauh dari kebaikan, bahkan banyak kemaksiatan, berarti kita sudah kufur nikmat dan nanti azabun alim, azabun azim, siksa dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Hadirin berbahagia, ini adalah pesan dari Allah dan Rasulnya kepada kita semua. Ayolah, hidup ini hanya sementara persimpangan saja. Akan ada perjalanan yang panjang yang akan kita mudik ke kampung halaman kita, yaitu disebut kampung akhirat. Tempatnya adalah fa'innal jannata hiyal ma'wa. Tempatnya adalah surganya Allah. Jangan sia-siakan hidup yang sebentar ini. Pergunakanlah hidup ini untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan keridhaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini membentuk pribadi yang betul-betul orang yang bersyukur, orang-orang yang menerima atas takdir yang Allah berikan kepada kita. Itulah adalah ujian yang harus kita hadapi dan ujian yang harus lulus, dan nanti kita akan mendapatkan kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ini adalah nasihat buat saya pribadi, umumnya buat kita semua, karena itu semua pesan dari Allah dan Rasulnya. Maka kita sampaikan kepada Allah dan Rasulnya, ya Allah ya Rasul, sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah ya Rasul dan kami akan taat. Amin ya rabbal alamin. Aku qouli hadza wa sallallahu alaihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.